Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit memberikan penjelasan mengenai materi awal akuntansi ya. Overview materi akuntansi berupa pengenalan akuntansi. Pembahasan kita nanti yang pertama definisi akuntansi, kemudian yang kedua klasifikasi akuntansi, yang ketiga pengguna informasi akuntansi, yang keempat kegunaan akuntansi, yang kelima dan keenam adalah prinsip dasar dan asumsi dasar dalam akuntansi, dan terakhir kita bahas mengenai siklus akuntansi. Kita mulai yang pertama, yaitu definisi akuntansi. Apa sih sebenarnya akuntansi itu? Akuntansi didefinisikan sebagai suatu kegiatan jasa yang fungsinya adalah untuk menyediakan informasi kuantitatif. Ya, kalau kuantitatif itu biasanya terkait dengan angka-angka, terutama yang bersifat keuangan, tentang entitas ekonomi yang dimaksudkan agar berguna dalam pengambilan keputusan ekonomi juga. Dalam pengambilan pilihan-pilihan beralasan di antara berbagai tindakan alternatif. Nah, jadi sebenarnya akuntansi ini berguna untuk pengambilan keputusan ya, keputusan yang bersifat ekonomi tentunya. Tadi disebutkan ada entitas ekonomi. Apa itu entitas ekonomi? Jadi entitas ekonomi ini adalah organisasi yang dia itu mengelola suatu sumber daya dan tentunya memiliki tujuan tertentu, gitu ya. Nah, tujuan nanti akan menentukan apakah dia termasuk bisnis oriented atau yang non bisnis gitu. Sementara kalau keputusan ekonomi itu yang seperti apa? Jadi contohnya gini, misalnya ada perusahaan dia menyampaikan proposal investasi pada investor. Nah, investor berdasarkan informasi keuangan, salah satunya ya, namanya proposal investasi itu tidak hanya berupa informasi keuangan ya. Informasi keuangan yang disampaikan oleh perusahaan tadi bisa membantu investor untuk mengambil keputusan apakah dia memutuskan untuk berinvestasi di perusahaan tersebut atau tidak. Tuh, keputusan ekonomi itu seperti itu. Atau misalnya gini, pemilik saham perusahaan ketika dia mendapatkan informasi akuntansi, informasi keuangan, itu dia bisa menjadikan informasi keuangan tersebut sebagai salah satu dasar untuk tetap memegang saham tersebut, perusahaan tersebut, atau mau melepasnya. Ya, misalnya dilihat dari sisi profitabilitas, likuiditas, seperti itu. Nah, itu adalah keputusan ekonomi. Akuntansi sendiri sebenarnya meliputi beberapa cabang. Ada akuntansi keuangan, akuntansi manajemen, dan akuntansi pemerintahan. Oke, selanjutnya mengenai klasifikasi akuntansi. Tadi disebutkan tentang entitas ekonomik ya. Jadi entitas ekonomik itu adalah organisasi yang dia mengelola sumber daya dan memiliki tujuan tertentu. Nah, tujuan inilah yang membagi ya, istilahnya mengkategorikan akuntansi jadi dua. Yang pertama ada akuntansi bisnis, yang kedua akuntansi non-bisnis. Nah, akuntansi bisnis ini tentunya terkait dengan organisasi yang dia memiliki tujuan profit. Sementara akuntansi non-bisnis itu terkait entitas ekonomik yang istilahnya tidak bertujuan utama untuk profit. Contohnya apa? Ada Bu, ada nggak sih perusahaan yang atau organisasi yang tujuannya bukan profit oriented? Ada. Misalnya yayasan yatim piatu atau yayasan yang terkait dengan pengelolaan aset, itu yayasan masjid gitu. Nah, itu akuntansi non bisnis atau terkait juga dengan penyelenggaraan negara. Nah, pemerintahan, akuntansi pemerintahan itu termasuk akuntansi non bisnis. Akuntansi non bisnis sendiri itu dibagi dua, ada akuntansi konvensional dan syariah. Tentunya kita tahu yang namanya akuntansi syariah itu terkait dengan prinsip-prinsip syariah atau terkait dengan misalnya transaksi-transaksi yang berprinsip syariah itu bagaimana perlakuan akuntansinya.
ya. Sementara akuntansi konvensional sama sekali tidak terkait dengan prinsip-prinsip syariah. Sementara untuk akuntansi non-bisnis itu dibagi dua, ada akuntansi pemerintahan dan akuntansi non-pemerintahan. Untuk akuntansi konvensional sendiri itu dibagi dua, yaitu akuntansi untuk bisnis dengan akuntabilitas publik, jadi pertanggungjawaban kepada publik, dan akuntansi bisnis tanpa akuntabilitas publik. Kalau syariah tentu kita tahu, namanya syariah itu istilahnya pasti ada pertanggungjawaban yang dia tidak hanya kepada perusahaan itu saja, gitu ya. Baik, lanjut. Siapa saja sebenarnya pengguna informasi akuntansi? Kita kategorikan ada dua, ada yang terkait dengan kepentingan langsung dan kepentingan tidak langsung. Yang berkepentingan langsung itu biasanya pemilik dan calon pemilik tadi, yang misalnya mau beli saham itu kan calon pemilik ya, atau yang sudah punya saham itu berarti pemilik perusahaan. Kemudian kreditur dan calon kreditur, atau tadi terkait dengan investasi gitu ya. Kemudian terkait dengan manajemen atau pengelola perusahaan itu sendiri, kemudian karyawan dan pemerintah. Sementara yang tidak berkepentingan secara langsung itu adalah analis atau konsultan keuangan. Kemudian ada asosiasi dagang, gitu ya. Ada juga serikat buruh, biasanya terkait dengan gaji, gitu ya. Kalau yang serikat buruh itu yang suka rame itu kan terkait dengan kesejahteraan pegawai, gitu ya. Nah, ini ada terkait dengan profesi dan pendidikan akuntansi, gitu ya. Ada akuntansi private dan akuntansi publik. Kemudian akuntansi pemerintah dan akuntan pendidik. Akuntan private itu ada beberapa beberapa hal terkait dengan akuntan private. Nah, akuntan private ini biasanya memberikan jasa apa saja? Yang pertama adalah penyusunan sistem pengendalian manajemen. Kemudian terkait dengan akuntansi keuangan, jadi ya membuat laporan keuangan gitu ya, terkait dengan akuntansi keuangan. Itu proses akuntansinya gitu ya. Kemudian akuntansi biaya, ini terkait dengan cost accounting. Jadi proses akuntansi yang dia itu memantau, kemudian memilih dan memproses data-data yang terkait dengan biaya, terutama pada perusahaan yang dia perusahaan manufaktur ya, karena terkait dengan pengolahan gitu. Kemudian jasa yang diberikan akuntan private ini juga ada audit internal dan terkait dengan proses penganggaran atau budgeting. Sementara untuk akuntan publik itu adalah akuntan yang bergerak dalam bidang akuntansi publik, yaitu memberikan jasa-jasa akuntansi termasuk jasa jaminan, insurance untuk organisasi bisnis maupun non-bisnis. Nah, biasanya untuk akuntan publik ini dia ada istilahnya kontraprestasinya adalah berupa fee gitu ya. Kemudian ada akuntan pemerintahan, tentunya ini terkait dengan penyelenggaraan negara. Sementara akuntan pendidik ya terkait dengan akuntan yang dia itu berprofesi juga sebagai pengajar, misalnya pendidik, menyelenggarakan pelatihan seperti itu. Nah, sementara akuntan forensik ini terkait dengan proses yang terkait mungkin dengan kriminal gitu ya, biasanya ada proses pidana atau perdata kayak gitu. Nah, ini forensik ini untuk menyelidiki suatu kasus biasanya gitu ya, terkait dengan pencarian bukti-bukti kejahatan yang terkait dengan keuangan gitu ya. Kemudian dia menganalisis dan memberikan kesimpulan dari bukti-bukti tersebut. Oke, kita lanjut mengenai prinsip akuntansi ya. Tadi akuntansi ada akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen ya. Kalau akuntansi keuangan itu terkait dengan
ya proses akuntansi yang diawali dari pencatatan akuntansi sampai terakhir pada pelaporannya. Intinya dia adalah proses akuntansi yang terkait dengan siklus akuntansi, gitu ya. Sementara akuntansi manajemen, nah ini akuntansi manajemen itu terkait dengan pengelolaan, gitu ya. Nih, perbedaan antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan itu pemakaiannya adalah para manajer. Manajer ini biasanya manajer yang tingkat atas ya, dan pihak eksternal. Sementara untuk akuntansi manajemen ya seluruh manajer dari berbagai jenjang organisasi dalam perusahaan. Untuk lingkup informasinya, akuntansi keuangan itu secara keseluruhan, sementara akuntansi manajemen hanya bagian-bagian saja. Kemudian fokus informasinya, kalau akuntansi keuangan orientasinya adalah masa lalu, kalau manajemen orientasinya adalah yang akan datang. Untuk rentang waktunya, akuntansi keuangan itu biasanya periode ya, jadi dan dia kurang fleksibel. Kalau sudah ditetapkan 1 tahun ya 1 tahun, misalnya semesteran ya semesteran. Sementara untuk akuntansi manajemen itu biasanya lebih fleksibel. Kemudian kriteria bagi informasi akuntansi untuk akuntansi keuangan itu dibatasi oleh prinsip yang umum dan diakui. Sementara untuk akuntansi manajemen itu lebih lebih bebas, tidak ada batasan. Nah, akuntansi keuangan itu masuk disiplin ilmu ekonomi, sementara akuntansi manajemen itu masuk ilmu ekonomi dan psikologi sosial karena terkait dengan pengelolaan ya, manajemen gitu ya, manage. Kemudian isi laporan informasi akuntansi keuangan itu laporan berupa ringkasan mengenai perusahaan sebagai satu kesatuan yang utuh gitu ya. Sementara untuk akuntansi manajemen itu biasanya detail dan terkait dengan bagian-bagian perusahaan. Kemudian akuntansi keuangan, sifat informasinya ketepatan informasi itu sesuatu yang sangat penting. Sementara kalau manajemen itu ya biasanya masih perkiraan, forecasting, seperti itu ya. Tuh. Selanjutnya kita bahas mengenai standar akuntansi keuangan yang ada di Indonesia. Ada 3 ya prinsipnya. Yang pertama adalah SAK umum, yang kedua SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik, kemudian SAK syariah. SAK umum atau standar akuntansi keuangan yang umum itu mengatur pelaporan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis yang memiliki akuntabilitas publik signifikan. Contohnya apa? Contohnya perusahaan yang sudah go public atau sudah listing di Bursa Efek Indonesia atau BPR, BPRS seperti itu ya. Itu karena kalau BPR dan BPRS tentunya punya pertanggungjawaban publik yang cukup besar gitu ya. Nah, dia terkait dengan keuangan. Kemudian SAK etap, entitas tanpa akuntabilitas publik. Nah, SAK etap ini mengatur pelaporan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bisnis dan non-bisnis yang tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan. Nah, tidak memiliki akuntabilitas publik signifikan ini maksudnya seperti apa? Ya, dia tidak go public gitu ya. Atau misalnya ya perusahaan tertutup gitu, perusahaan keluarga. Kemudian dia juga tidak dalam proses go public. Kemudian dia juga tidak menguasai aset dalam kapasitas fidusia untuk sekelompok masyarakat, gitu ya. Intinya dia tidak diharuskan memiliki pertanggungjawaban kepada publik. Itu SAK etap. Kemudian SAK syariah adalah SAK yang mengatur pelaporan dan penyajian laporan keuangan perusahaan bisnis maupun non-bisnis yang dia berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ya. Baik, selanjutnya kita bahas mengenai prinsip akuntansi tadi ya. Prinsip akuntansi berterima umum itu ada 2. Yang pertama adalah prinsip biaya historis dan yang kedua adalah prinsip nilai wajar. Prinsip ini sebenarnya prinsip biaya historis itu
gini, dia sebenarnya menyatakan bahwa aset, jadi kalau dalam akuntansi itu kan ada aset, kewajiban, kemudian beban, ataupun elemen lain ya yang dicatat dalam akuntansi, itu akan dicatat sebesar nilai perolehannya. Jadi nilai pada saat pertukaran transaksinya, gitu ya. Dulu dapatnya berapa, gitu ya. Nah, nanti kalau terkait dengan sekarang nilainya berapa, nah itu sudah beda pembahasan lagi. Intinya untuk aset, kewajiban, dan beban itu dicatat sebesar harga atau nilai pertukaran pada saat terjadinya transaksi. Itu bukan nilai sekarang. Itu prinsip biaya berdasarkan historis. Sementara untuk nilai wajar, nah nilai wajar itu yang seperti apa? Intinya untuk aset, kewajiban maupun beban atau elemen lain yang terkait dengan akuntansi itu harus dicatat sebesar nilai wajarnya. Nilai wajar itu apa? Nilai wajar adalah jumlah, ya kalau di Indonesia berarti rupiah ya, jumlah rupiah yang dia itu disepakati oleh dua pihak independen dalam transaksi pertukaran barang dan jasa. Misalnya gini, saat ini perusahaan membeli tanah gitu ya, atau kita gitu membeli tanah nilainya 100 juta. Nah, ini adalah nilai wajar pada saat berlangsungnya transaksi, gitu ya. Ternyata 2 tahun kemudian atau 5 tahun kemudian deh, atau enggak 1 tahun ya, kalau di Jogja itu tanah itu cukup cepat ya naiknya. 1 tahun kemudian ternyata jadi 150 juta, gitu ya, nilai wajarnya. Maka dalam akuntansi itu akan diubah nilai perolehannya yang awalnya 100 juta menjadi nilai wajarnya menjadi 150 juta, gitu ya. Nah, nanti tambahannya itu dicatat sebagai apa? Nah, itu nanti ada prosesnya sendiri, gitu ya. Intinya dalam akuntansi itu harus disajikan biaya historis dan nilai wajarnya, gitu ya. Nanti untuk prosesnya kita belajar dalam proses akuntansinya. Selanjutnya mengenai asumsi dasar dalam akuntansi. Nah, dalam kerangka dasar penyusunan dan penyajian laporan keuangan atau KDP-PLK, Ikatan Akuntan Indonesia, secara eksplisit disebutkan mengenai adanya asumsi dasar. Yang pertama, accrual basic dan going concern. Apa Bu maksud dari accrual basic dan going concern ini? Sebenarnya nanti untuk accrual basic ini akan kita bahas lagi ya, kalau kita sudah membahas mengenai pendapatan dan biaya nanti. Cuman ini saya berikan sedikit penjelasan. Gampangnya accrual basic ini adalah sesuatu itu dicatat. Nah, sebenarnya pendapatan dan biaya ya, terkait nanti dengan pendapatan dan biaya. Kalau pendapatan dengan asumsi accrual basic, berarti dia dicatat ketika terjadi proses pendapatan itu, walaupun belum diterima kasnya. Itu kalau pendapatan. Tapi kalau biaya, ketika kita sudah terbebani biaya, itu dicatat walaupun kita belum mengeluarkan uangnya. Misalnya gini teman-teman yang kos ya, kos itu bayar biaya kos, biaya kontrak misalnya, biaya kontrakan gitu ya. Sebenarnya kita sudah harus membayar kos bulan Maret ini, tapi bapak kos biasanya masih sampai tanggal 10 masih boleh lah gitu lah, dan kita belum dapat kiriman gitu ya. Nah, maka kita mengakui bahwa kita sebenarnya sudah terbebani biaya kos tadi. Maka pada tanggal ini, misalnya tanggal 1 Maret gitu ya, kita mengakui bahwa sudah terjadi biaya kos, tetapi kita masih punya hutang. Nah, itu pencatatan biaya secara accrual basic. Atau kalau pencatatan pendapatan secara accrual basic, misalnya gini, kita punya jasa gitu ya, jasa rental mobil. Nah, mobil kita disewa oleh orang itu belum misalnya sewanya jangka waktu 1 bulan gitu ya, harusnya dibayar dulu di awal gitu ya, dibayar misalnya 1 juta gitu. Ternyata dia belum bayar gitu, bayarnya nanti di akhir. Tapi kan sebenarnya kita sudah punya pendapatan, maka pendapatan itu tetap kita catat. Tapi kita juga memiliki namanya piutang. Kita memberikan hutang ke orang lain itu namanya piutang.
Jadi dua sisi ya, pendapatan sudah kita dapatkan tetapi dalam bentuk piutang gitu ya. Accrual basic itu intinya seperti itu. Jadi tidak berdasarkan kas atau uang yang diterima, tapi berdasarkan sesuatu itu sudah terjadi. Itu accrual basic. Sementara untuk going concern itu intinya gini. Going concern itu adalah kelangsungan usaha. Maksudnya apa? Going concern itu gini, diasumsikan bahwa perusahaan itu akan ada terus-menerus. Dia tidak akan bangkrut, tidak akan pilot. Asumsinya seperti itu, gitu ya. Jadi prinsip going concern itu terkait dengan kelangsungan usaha, bahwa perusahaan itu akan menjalani usahanya atau entitas bisnis, entitas ekonomi itu akan menjalani kegiatannya selamanya. Itu prinsip dari going concern. Selain itu, cara implisit, asumsi dasar dalam akuntansi itu ada dua, yaitu terkait dengan entitas akuntansi dan unit moneter. Apa itu entitas akuntansi? Jadi entitas itu kan sebenarnya satuan yang berwujud, tadi disebutkan organisasi lah, gampangnya seperti itu. Nah, istilah entitas ini digunakan dalam akuntansi untuk menyebut lembaga atau organisasi apapun, gitu ya. Baik itu yang mencari profit maupun yang tidak. Konsep entitas akuntansi ini disebut juga dengan konsep kesatuan usaha. Jadi gini, kalau kita memiliki usaha, itu harus dicatat sendiri. Dia berdiri sendiri, tidak terkait dengan diri kita sendiri, gitu ya. Jadi semua, misalnya contoh kecilnya ya transaksi keuangan, harus dibedakan mana transaksi yang terkait dengan kita sebagai pemilik, atau itu transaksi pribadi, atau transaksi kita sebagai manajemen perusahaan itu. Jadi harus dipisahkan, karena tadi ada entitas akuntansi. Entitas akuntansi ini intinya adalah entitas itu adalah unit yang terpisah dengan pemiliknya, dengan pihak-pihak terkait, misalnya pemilik, kreditor, manajemen, karyawan, dan entitas lainnya. Jadi berdiri sendiri. Kemudian untuk unit moneter, intinya unit moneter ini terkait dengan satuan uang. Dalam akuntansi, asumsi dasarnya akuntansi itu dinyatakan dalam unit moneter. Kalau di Indonesia adalah rupiah ya. Nah, ini untuk nulis rupiah, teman-teman jangan lupa, rupiah itu disingkatnya adalah R besar dan P kecil tanpa titik, gitu ya. Itu untuk unit moneter. Nah, ini entitas bisnis itu dibagi dua, terkait dengan jenis keluaran dan kepemilikan. Jenis keluarannya bisa dibagi menjadi perusahaan jasa dan perusahaan dagang. Ada satu lagi sebenarnya, ada perusahaan manufaktur yang dia terkait dengan pengolahan ya. Itu sebenarnya kalau perusahaan dagang itu kan hanya jual beli gitu ya. Sementara kalau perusahaan manufaktur itu biasanya dinaikkan nilai ekonomisnya dulu baru dijual. Kemudian yang terkait dengan kepemilikan itu ada perusahaan perseorangan dan perusahaan firma dan perusahaan perseroan, gitu ya. Nah, terakhir pembahasan mengenai siklus akuntansi. Nah, siklus akuntansi ini sebenarnya biasanya dalam perusahaan itu dalam satu periode. Dalam satu periode itu ditetapkan oleh perusahaan itu sendiri. Boleh 1 tahun, boleh semesteran, boleh kuartalan, seperti itu. Untuk apa sih penetapan siklus akuntansi ini? Ya, untuk mempermudah perusahaan punya deadline untuk membuat laporan keuangan berapa bulan gitu ya. Misalnya kalau dia 1 tahun ya berarti per tahun bikinnya 1 kali. Atau dia butuhnya 3 bulan sekali ya bikinnya kuartalan, seperti itu. Nah, siklus akuntansi ini terkait dengan apa ya? Proses akuntansi yang dia itu dari A sampai Z misalnya, itu akan berulang kembali, gitu ya. Yang pertama dalam siklus akuntansi itu adalah analisis transaksi keuangan. Ketika perusahaan, kita tidak mengumpamakan perusahaan ya, kita contohnya diri sendiri dulu gitu ya, diri sendiri gitu ya, itu melakukan transaksi keuangan. Nah, itu harus dianalisis, harus dimasukkan ini transaksi yang berpengaruh terhadap apa ya? Oh, terhadap harta.
oh terhadap kewajiban, oh terhadap pendapatan, kayak gitu. Itu analisis transaksi keuangan. Setelah dilakukan analisis transaksi keuangan, itu dicatat dengan namanya jurnal. Jurnal itu seperti kalimat gitulah, yang tadi terkait dengan aset, kewajiban maupun beban atau pendapatan. Jadi dibuat ayat jurnal. Kalau istilah ayat jurnal itu sebenarnya istilah aja gitu ya, kalimat gitu ya, untuk menentukan apakah ini aset, kewajiban, beban atau pendapatan. Setelah dianalisis, dibuat ayat jurnalnya, kemudian diposting ke buku besar atau general ledger. Nanti insya Allah kita akan bahas satu-satu ya. Ini saya berikan penjelasan secara umum dulu. Setelah posting ke buku besar, kemudian dari buku besar itu kan, buku besar itu sudah terklasifikasi ya. Misalnya untuk yang harta saja, harta kita misalnya berupa kas, transaksinya 100 transaksi, nah itu kan pasti ada saldonya. Nah, saldo itulah yang akan disusun menjadi neraca saldo. Oke, misalnya kemudian di buku besar itu kan ada hutang, misalnya kita punya hutang si A, hutang dari si B, hutang dari si Z misalnya. Nah, itu dijumlahkan di buku besar. Nah, saldo dari buku besar itu, hutang tadi, dipindahkan menjadi neraca saldo. Jadi neraca saldo itu sebenarnya tinggal memindahkan saldo-saldo yang ada di buku besar. Tinggal disusun aja. Nah, kemudian setelah menyusun neraca saldo, kita ngapain? Ada namanya jurnal penyesuaian, karena ada beberapa transaksi yang tidak terakomodir di sini tadi, di awal tadi ya, di analisis transaksi keuangan, yang memang tidak disebutkan. Misalnya gini, kita bayar kos 1 tahun, itu kan misalnya 1 tahun dari Januari sampai Desember. Misalnya kita bayar kosnya di awal tahun. Kalau misalnya di akhir Januari, sebenarnya itu kan sudah terpakai 1 bulan, gitu ya. Tapi memang kita tidak mengeluarkan kasnya di akhir bulan Januari, tidak menerima lagi. Nah, itu harus disesuaikan. Berarti apa yang sudah kita bayarkan ke ibu kos atau bapak kos tadi sebenarnya sudah berkurang. Nah, itulah fungsi dari jurnal penyesuaian, salah satunya. Atau misalnya terkait dengan hutang yang belum dibayar atau pendapatan yang belum diterima. Nah, itu di jurnal penyesuaian. Nah, setelah ada jurnal penyesuaian, tentunya sebenarnya harus kita posting dulu ya ke buku besar gitu ya. Jadi jurnal penyesuaian ini kita posting dulu ke buku besar, baru kemudian kita bisa susun neraca saldo setelah penyesuaian. Nah, selanjutnya setelah neraca saldo penyesuaian, kita bisa menyusun laporan keuangan. Laporan keuangan itu ada berapa? Nanti akan kita bahas ya. Laporan keuangan itu misalnya terkait dengan posisi keuangan. Itu kalau dulu disebutnya ada neraca. Jadi antara aset dan kewajiban, antara pasifa dengan aktiva itu seimbang atau tidak? Ya, harus seimbang. Kalau namanya neraca itu kan timbangannya. Itu harus seimbang, laporan keuangan dan neraca. Kemudian ada laporan laba rugi, gitu ya. Ada juga laporan perubahan modal. Nanti kita akan bahas laporan keuangan itu apa saja. Nah, selanjutnya setelah laporan keuangan disusun, kita susun jurnal penutup. Intinya jurnal penutup ini adalah untuk menutup akun-akun yang sifatnya temporer, gitu ya. Seperti apa itu? Sabar dulu ya. Intinya ini saya hanya jelaskan untuk gambaran besarnya dulu. Nanti insya Allah kita akan bahas satu-satu siklus akuntansi ini selama 1 semester ke depan. Nah, setelah jurnal penutup selesai, ya kita susun neraca saldo setelah penutupan. Selesai, nah nanti kembali lagi siklusnya adalah ke analisis transaksi keuangan. Seperti itu untuk siklus akuntansi ya. Baiklah, sampai di sini pembahasan kita selesai mengenai pengenalan akuntansi. Semoga penjelasannya bermanfaat. Apabila ada pertanyaan, silahkan nanti disampaikan ya. Semoga bermanfaat. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.